Bismillahirrahmanirrahim. This is the highlight of this video. Inilah cuplikannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sampai pada cerita yang ke-92. Sebelum saya sampaikan cerita ke-92, inilah quote untuk video ini. Banyak sekali bencana yang menyebabkan sesaknya nafas seseorang pemuda. Sehasta pun tidak dapat ia lepaskan bencana itu. Padahal di sisi Allah pasti ada jalan keluarnya dari bencana yang menimpa dirinya itu. Maksudnya apa? Sekali-kali kita jangan sampai melalaikan berdoa, memohon pertolongan kepada Allah. Di tempat dan di masa kapanpun kita berada, lebih-lebih dikala kita mendapatkan kesukaran, baik mengenai persoalan duniawiyah, keakhiratan, ataupun dalam hal keagamaan kita. Inilah cerita nomor 92. Raudhah merupakan salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa, sehingga setiap waktunya selalu penuh sesak oleh para jamaah, baik yang ingin sholat maupun yang sengaja berdoa. Demikian juga saat itu, seusai sholat asar, keadaan begitu sesak. Semua tempat terisi penuh, mau bergerak pun begitu susah. Namun anehnya ada satu tempat yang kosong, pas di depan Pak Bukhari, sebut saja begitu. Bukannya tidak ada jamaah yang mau mengisi, tetapi entah apa maksudnya. Setiap ada jamaah yang mau mengisi, langsung diusir oleh askar. Sampai ada 3 orang yang mau mencoba memanfaatkan tempat itu, tetapi tidak bisa. Askar itu selalu mengusirnya. Yang pertama kena usir ialah orang Turki yang mencoba langsung duduk. Yang kedua orang hitam Afrika yang mencoba duduk. Tatkala dilihat oleh askar, orang hitam itu langsung disuruh berdiri meninggalkan tempat itu. Dan yang ketiga adalah orang Indonesia pakai peci. Dia menempati tempat kosong itu langsung Allahu Akbar, melakukan sholat sunnah. Askar melihat, langsung mendatangi kawan yang lagi sholat dan menarik tangannya. Disuruh meninggalkan tempat itu. Askar itu pun berkata, tak ada sholat sunnah setelah asar. Tempat itu tetap kosong. Pak Bukhari heran, mengapa begitu? Namun dengan tidak adanya orang yang mengisi tempat itu, ia bisa leluasa dan lapang. Ia dapat sholat tanpa begitu terganggu oleh penuh sesaknya orang-orang. Sampai maghrib, Pak Bukhari mendatangi askar itu sekedar mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah menjaga ruang sholatnya. Apakah askar itu sadar atau tidak setelah menjagakan ruang sholatnya? Ia pun tidak tahu. Yang jelas saat itu ia mendapat keleluasaan dan kelapangan dalam sholat asar dan bisa berdoa dengan sepuas-puasnya. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita minadul mati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat atau mengunjungi tanah suci untuk berziarah ya ke makom Rasulullah SAW, dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita semua yakin dan percaya bahwa tanah suci merupakan anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana
ya, pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh ya. Kemudian kita juga tahu bahwa tanah suci ini banyak keajaiban di sana, banyak hal-hal yang di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi yang merupakan keajaiban dan hal-hal yang menarik yang terjadi di tanah suci, yang merupakan testimoni dari apa yang saya alami dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan, ya tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke tanah suci sendiri. Tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu ya untuk bisa hadir di tanah suci kembali ya. Yang saya hormati para pirsawan semuanya, jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain, sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini. Mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan sholat, sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang menegakkan agama dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat maka dia menegakkan agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya, bahwa unggahan ini, di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat, kesamaan nama, kesamaan tempat, mungkin itu adalah kebetulan, dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama, saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah
dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya adalah ketika Anda sudah mendapatkan channel YouTube yang ada di laptop ataupun HP Anda, maka Anda klik gambar yang ada seperti ini ya, ada kaca pembesar seperti ini. Anda klik, nanti kemudian di sana di kolom teratas ada tulisan telusuri YouTube. Ketik saja SAW20 SAW20 ya. Ketika Anda sudah mengetik SAW20, maka insya Allah nanti akan masuk di channel saya. Atau Muhammad, ketika Allahumma Anda sholli ala nanti Sayyidina sudah Muhammad. mendapatkan channel saya,